Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Profesor Dr. Ida Farida JHMPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Hilda Nurul Aziza Fauziah, jurusan Tadris Bahasa Indonesia, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Kontekstual Teaching and Learning berbasis proyek kreator konten digital untuk meningkatkan keterampilan menulis copywriting media sosial siswa kelas 7 MTS Al-Amin. Nah, mengapa penelitian ini saya pilih? Karena di zaman ini kita hidup di era digital. Media sosial sudah bukan lagi sekedar tempat hiburan, tapi juga ruang belajar, berinteraksi, bahkan berbisnis. Nah, menurut data WL Sosial pada tahun 2024 menunjukkan lebih dari 191 juta orang Indonesia aktif di media sosial dengan rata-rata penggunaan 8 jam per hari. Namun, sayangnya pembelajaran menulis di sekolah masih seringkali konvensional. Siswa diajarkan menulis teks akademis, tapi jarang diajak menulis untuk audiens nyata di dunia digital. Akibatnya, muncul kesenjangan antara apa yang diajarkan di kelas dengan kebutuhan kompetensi di era digital. Nah, pada penelitian sebelumnya oleh Simanuang dan kawan-kawan pada tahun 2024 menunjukkan juga nilai menulis siswa masih di bawah KKM. Salah satunya karena model pembelajaran yang kurang variatif dan kurang kontekstual. Nah, disinilah saya mencoba menghadirkan solusi, yaitu menggabungkan pembelajaran kontekstual teaching and learning dengan proyek kreator konten digital. Nah, harapannya siswa tidak hanya belajar teori menulis saja, tapi juga praktik langsung membuat konten untuk media sosial. Contohnya seperti di Instagram atau di TikTok. Nah, berdasarkan latar belakang tadi, kami rumuskan 3 pertanyaan penelitian. Yang pertama, bagaimana pengaruh model CTL berbasis proyek kreator konten digital terhadap keterampilan menulis media sosial siswa dapat ditingkatkan. Terus, sejauh mana model pembelajaran ini dapat meningkatkan minat dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran menulis. Terus yang ketiga, apakah pendekatan ini mampu menjembatani kesenjangan antara pembelajaran menulis konvensional dengan tuntutan kompetensi komunikasi di era digital? Dari rumusan masalah tersebut, saya menetapkan 3 tujuan penelitian. Nah, yang pertama, untuk menganalisis pengaruh model pembelajaran CTL berbasis proyek kreator konten digital dalam meningkatkan keterampilan menulis copywriting media sosial siswa kelas 7. Kedua, untuk mengetahui peningkatan minat, kreativitas, dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran menulis melalui pendekatan kontekstual dan proyek berbasis digital. Dan yang ketiga, memberikan bukti empiris serta rekomendasi model pembelajaran yang inovatif, relevan dengan tuntutan kompetensi APK 21 dan kurikulum Merdeka. Jadi tidak hanya sekedar uji coba, tapi juga ingin memberikan kontribusi nyata bagi dunia pendidikan. Nah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, diantaranya bagi siswa, yaitu untuk meningkatkan keterampilan menulis aplikatif, literasi digital, dan motivasi belajar. Untuk guru,
Penelitian ini memberikan alternatif model pembelajaran inovatif dan student-centered untuk sekolah, mendorong budaya pembelajaran relevan dan meningkatkan kualitas proses belajar. Dan untuk saya sendiri sebagai peneliti yaitu mengembangkan kompetensi dalam merancang model pembelajaran berbasis teknologi. Nah, selanjutnya penelitian ini didasarkan pada lima kerangka pemikiran. Yang pertama, era digital dan tuntutan kompetensi di abad 21. Nah, era revolusi industri 4.0 dan society 5.0 mengubah cara kita berkomunikasi ya. Selain itu juga cara kita bekerja, bahkan sampai belajar. Artinya, kita tidak hanya butuh kemampuan menulis biasa saja, tapi menulis yang relevan dengan dunia digital. Terus yang kedua, muncul kebutuhan keterampilan menulis copywriting media sosial. Nah, di tengah arus informasi yang deras ini, kemampuan menulis pesan yang singkat, menarik, dan persuasif jadi sangat penting. Copywriting media sosial ini bukan sekedar promosi produk, tapi juga cara berkomunikasi yang efektif untuk audiens. Nah, ini menjadi keterampilan atau life skill yang dibutuhkan siswa untuk bisa aktif di ekosistem digital. Selanjutnya ada yang ketiga yaitu masalah pembelajaran menulis konvensional, yaitu berpusat pada guru kurang kontekstual. Nah, sayangnya penelitian seperti dari Marwato pada tahun 2021 dan si Manulang pada 2024 ini menunjukkan bahwa pembelajaran menulis di kelas masih berpusat pada guru atau teacher centered, terus kurang variatif, tidak dikaitkan dengan konteks nyata siswa, terus hasilnya masih minat menulis masih rendah. Terus nilai KKM dan siswa sulit melihat relevansinya dengan kehidupan mereka. Terus yang keempat, gabungan antara CPL dan Project Based Learning. Nah, ini menjawab masalah yang tadi dipaparkan. Jadi, pendekatan CPL ini menekankan bahwa belajar harus dikaitkan dengan pengalaman nyata siswa, bukan hanya hafalan saja, tapi pemahaman melalui konteks secara nyata. Terus yang kedua yaitu PJBL. Nah, dari penelitian Taufikur Rahman pada tahun 2021, siswa ini belajar melalui proyek nyata dari awal sampai hasil akhir mereka jadi aktif, kolaboratif, dan hasil belajarnya yang aplikatif. Terus yang terakhir, integrasi dengan konteks kekinian. Nah, teori tadi saja tidak cukup ya, konteksnya harus relevan dengan dunia siswa. Maka saya pilih proyek kreator konten digital sebagai wahana belajarnya. Nah, siswa akan berperan sebagai konten kreator pemula. Mereka akan membuat konten untuk Instagram atau TikTok, menulis caption yang menarik, terus memahami belajar audiens. Selanjutnya ada hasil-hasil penelitian terdahulu. Nah, saya di sini mendapatkan banyak sekali referensi atau penelitian sebelumnya yang menjadi landasan untuk penelitian ini, misalnya dari Nurjaman mengenai contextual teaching and learning, yaitu pendekatan yang menghubungkan materi dengan konteks nyata siswa. Terus ada project based learning. Nah, pembelajaran berbasis proyek ini mendorong inquiry, kolaborasi, dan produk autentik. Serta dari kedua ini, integritas khusus antara model CPL dengan proyek kreator konten digital untuk pengajaran copywriting media sosial masih relatif jarang dikaji secara mendalam.
Nah, inilah yang menjadi nilai kebaruan novelty dari penelitian ini. Selanjutnya, ada metode penelitian. Di sini, yang pertama ada instrumen dan teknik, ada bagian desain dan subjek. Pertama yaitu untuk pendekatannya, saya memilih kuantitatif dengan desain pretest dan post-test dengan desain non-equivalent control group design. Untuk subjeknya, saya memilih siswa kelas 7 MTS Al-Amin di Majalengka, terdiri dari kelas eksperimen dan kelas kontrol. Terus untuk sampelnya, saya memilih purposive sampling berdasarkan kesetaraan kemampuan awal. Untuk selanjutnya, ada bagian instrumen dan teknik pengumpulan data. Untuk instrumennya yaitu saya menggunakan tes menulis copywriting dengan pretest dan post-test, lalu rubrik penilaian, lembar observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya untuk teknik pengumpulan datanya, saya menggunakan observasi atau partisipan dari siswa untuk melihat keterlibatan siswa selama belajar ya. Terus yang kedua ada tes keterampilan menulis. Ketiga, wawancara atau semi terstruktur. Dan yang terakhir, dokumentasi artefak proyek. Nah, selanjutnya bagian analisis data dan agenda. Untuk analisis data, saya menggunakan uji normalitas Shapiro-Wilk atau Kolmogorov-Smirnov, homogenitas, dan uji T untuk mengukur pengaruh perlakuan. Terus untuk agenda penelitiannya yaitu dilaksanakan dalam 13 tahap melalui dari seminar proposal hingga penyerahan laporan dengan rentang waktu November sampai Juli. Nah, alhamdulillah mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.